Aku tidak bisa harap kasihan orang. Aku pakai amarah kalian saja. Anak perempuan cuma beban saja. Kamu tidak pantas sekolah. Kamu mau tes luar negeri. Kamu pantas. Guru, kamu bicara apa? Selain balik ke gunung, kamu jangan harap pergi. Nikah dan punya anak tugas kamu. Masih mimpi mau ikut lomba? Kalian sampah dari gunung. Harus seumur hidup jadi alat lahir di gunung. Kamu bicara pakai otak, kenapa anak gunung tidak boleh sekolah? Iya. Hari ini akan catat sejarah. Seluruh dunia akan ingat. Karena hari ini, di bidang matematika manusia, akan lahir satu legenda baru. Jangan terus lihat. Kamu sungguh pikir sepupu aku yang sampah itu bisa dapat juara? Aku yang terlalu banyak pikir. Kamu juara 2 dunia. Cukup buat seluruh Jiangchen gempar. Dia cuma siswi miskin SMA Jinghe. Mungkin matematika SMA saja. Tidak akan dapat nilai sempurna. Mari kita beri tepuk tangan meriah. Sambut sang ratu matematika. Benar saja, juara 1 tahun ini orang asing lagi. Chen Wanqing. Dia lahir dari keluarga miskin, tapi punya bakat luar biasa. Di aula matematika tertinggi ini, kalah 12 kampus ternama dunia para jenius matematika. Dia berjuang sendirian, tapi berhasil buktiin teori Wei. Majuin riset ilmiah manusia sampai 50 tahun. Aku juara Olimpiade Matematika Wei tahun lalu. Aku yang akan kasih sertifikat kamu. Selamat, Nona Ken. Aku ini bukit tinggi. Itu bukan sungai kecil. Aku di puncak gunung. Teriak ke semua orang. Perempuan juga punya hak tatap bintang. Bukan cuma jadi alat hamil. Aku mau terima kasih guru aku. Dia yang tarik aku dari lumpur. Dia kasih aku cahaya dalam gelap. Kalau tidak ada dia, tidak ada aku yang sekarang. Kalian tinggal di desa. Ada yang masih muda paksa nikah demi uang mahar. Tapi ada juga yang tidak lulus SD. Suruh jaga adik di rumah. Kerja di sawah. Mau ubah nasib ini, mau pergi dari sini, cuma bisa rajin belajar. Kalau tidak, cuma akan jadi alat hamil. Chen Wanqing. Jangan malas terus. Anak manis. Tulang yuk. Ayo ikut aku. Aku bukan malas. Aku belajar. Jangan datang ke sini. Ya, sekarang kamu sudah berani lawan? Sudah kubilang pagi tadi. Mak Comblang mau periksa kamu. Anak nakal. Kamu malah lari ke sana sini. Berani lari. Berani lari. Berani lari. Berhenti dulu. Kenapa kamu pukul anak itu? Pergi kamu. Ini urusan aku dan keponakan. Bukan urusanmu. Ini sekolah. Kamu pukul murid aku di sini. Jadi ini urusan aku. Paman, aku mohon. Biar aku sekolah. Aku tidak mau nikah. Sekolah? Apa guna kamu sekolah? Anak kaya kamu. Cuma alat buat punya anak. Pulang sekarang. Tidak, aku tidak mau pulang. Aku mau belajar. Sekolah di tempat rongsok ini bikin kamu jadi berani. Ikat dia sekarang. Biar harus gotong. Aku batal bawa dia pergi. Berhenti kalian. Dia manusia, bukan binatang. Kenapa kalian tega? Janda tua, jangan ikut campur. Atau aku hancur sekolah ini. Ibu guru. Bawa dia. Berhenti kalian. Dasar kalian buas. Dia masih anak-anak. Anak-anak? Di desa kami, umur segini. Sudah nikah cari mahar.
Ini nasib mereka. Salah mereka sendiri. Bukan karena pria. Dasar kalian binatang. Ibu guru, ini tongkat ibu. Wan King baru 16 tahun. Hidup dia baru saja mulai. Aku tidak biar mereka hancur dia. Nenek Wang, ini keponakanku. Lihat dia. Paman kedua. Paman, bibi kedua. Bibi, tidak mau menikah. Sungguh, aku mohon. Tolong lepaskan aku. Aku sungguh mohon. Kalian. Aku beri kamu makan dan pakaian. Aku cuma ingin jual kamu mahal. Kamu takkan menikah. Sepupu Anda ikut kelas matematika di kota. Dari mana uang itu? Timbang saja. Cepat. Ayo datang. Jangan pakai jangan. Anak nakal. Kalau kamu remehkan aku, jadi sial. Kalau kamu kurang berat, uangku hilang dan jadi kurang. Lihat aku urus kamu. Paman kedua, aku keponakanmu sendiri. Kok bisa begini padaku? Kenapa tega? Diam dan jangan bergerak. Hanya 90 pon, cuma 45 kilo. Kau berat sekali. Punya anak laki-laki itu sulit. Punya anak laki-laki itu susah sekali. Kamu gadis manis. Masih kecil, dagingmu belum tumbuh. Makan bertahun-tahun sia-sia. Tahun ini pun sama saja. Mokong ini juga tidak bagus. Tunggu, ini tidak mempak apakah lama berkata. Mokong besar artinya bisa lahirkan anak. Pantat ini kering dan rapuh. Pria mana yang tertarik dengan ini? Dada ini kecil sekali. Produksi ASI saya nanti juga tidak cukup. Harga tetap 20.000. Sekitar $6.000 Amerika. Bukankah Wang Po tadi bilang 30.000? Kamu tidak punya peti. Tidak ada dada. Angkat ingin. Tapi kosong. Kualitas dimulai dari sini. Maksimal 20.000 rupiah saja. Apakah kesepakatan tercapai? Satu kata. Tidak mungkin. Tidak mau. Aku akan ke rumah lain. Mengurangi pelanggan itu satu hal. Berat sudah turun. Dadaku tetap tak tumbuh. Kamu sampah tak berguna. Bikin aku rugi 10.000 yuan. Aku akan hajar kamu. Oh, stop. Hentikan. Henti. Ibu guru. Kalian ini orang tua. Kenapa jahat sekali pada anak? Kamu lagi janda tua. Pergi. Aku tidak punya waktu. 20.000 tetap 20.000. Mana uangnya? Tunggu. Kalian langgar hukum. Kalian bisa masuk penjara. Langgar hukum? Aku kasih makan dan baju. Aku cuma mau uang lamaran. Kalau tidak, aku rugi urus dia. Aku tidak makan gratis. Ayah sudah kasih uang sebelum meninggal. Wan King, Ayah. ayah tidak bisa jaga kamu lagi. Dengar kata paman dan bibi. Sekolah yang benar. Huaian. Ini uang 10.000. Aku titip Wan King padamu. Kakak, tenang saja. Aku dan istriku pasti anggap Wan King anak sendiri. Terima kasih. Ayah, bangun. Jangan nangis. Sekarang rumah ini milikku. Pergi kerja. Ayah, aku rindu kamu. Diam! Jangan teriak. Kami sudah lama urus dia. Kalau kamu tidak suka, kamu bisa beli dia. Pokoknya dia harus nikah. Siapa bayar lebih, dia yang dapat. Iya. Berapa harganya? 30.000. 30.000. 30 juta. Caci tulang di kaki kamu harus segera operasi. Kalau tunda, kaki tidak selamat. Iya. Sana bayar biaya. Kenapa? Tidak mampu bayar? Cepat pergi kalau tak mampu. Jangan ganggu aku. Wang Po bilang 20 juta. Diam! Aku potong lidah kamu. Henti! 30 juta. Ya sudah. Jangan, aku bayar. Ayo, guru bawa kamu sekolah.
Berhenti di sana. Aku belum suruh kalian pergi. Aku sudah beri uang itu. Kamu mau apa lagi? 30 juta agar tidak nikah. Aku tidak suruh bawa dia. Mau sekolah, bayar lagi. Kenapa kamu jahat begini? Kami sudah urus dia lama. Cuma 30 juta saja. Kamu pikir kami gembel? Kamu! Kenapa kamu? Miskin tapi sok jadi pahlawan. Cuy! Dosa sampah. Kasih aku uang itu. Aku tidak sekolah. Kasih uang itu. Uangku. Aku putus sekolah. Beri uang itu ke aku. Aku jual diri padamu. Uang ini untuk obat guru. Aku mau orangnya saja. Uang buat siapa aku tidak peduli. Ayo! Tunggu dulu. Kan kamu mau sekolah. Bagus. Asal dulu 2 syaratku, kamu boleh sekolah. Ya, pertama, siang kerja di rumah, malam baru pergi sekolah. Kedua, kamu harus tulis utang 30 ribu. Tentu uang ini bukan guru yang bayar. Nanti kalau kamu cari uang, harus kasih aku. Tidak bisa. Anak ini sedang masa tumbuh. Kamu suruh dia kerja siang. Gimana dia bisa sekolah malam? Itu bukan urusanku. Dia kan suka sekolah. Tidak usah tidur saja. Pokoknya, dia harus kerja di rumah. Kamu! Guru, aku bisa. Wan King. Guru, asal bisa sekolah, aku mau tahan derita apapun. Nat, ayo kita pergi. Nah, hal hari ini harus kamu ingat baik-baik. Mulai sekarang, jika kau ingin diperlakukan seperti binatang, kamu harus rajin sekolah. Nasibmu ada di tanganmu sendiri. Guru, sudah jam 12. Waktunya obat. Iya. Kamu sekolah saja. Aku minum di luar. Guru, aku ambil air minum. Di luar sangat gelap. Tidak lihat apa-apa. Aku bantu hitung pil. Tidak usah. Guru masih muda. Mata belum rabun. Kasih aku. Tidak apa-apa. Kamu lihat aku. Salah ambil botol. Guru, apa obat ini sudah habis bulan lalu? Bulan-bulan ini, isi botol cuma batu. Aku tidak sekolah lagi. Aku pulang sekarang. Minta paman 2 balikin uangmu. Jangan pergi. Kamu susah payah lepas dari neraka itu. Aku tidak kasih kamu balik. Terus sakit kamu? Asal kamu rajin sekolah. Itu obat terbaik buat aku. Biar aku korban pajak. Itu tetap pantas. Anak baik. Jangan nangis lagi. Guru, aku bakal usaha keras masuk universitas. Biar kamu bangga. Wan King. Bulan lalu, lomba yang aku suruh. Ajang matematika paling tinggi. Kompetisi matematika global way. Hasil sudah keluar.
Murid Chen Wanqing, lihat hasil kamu di kompetisi matematika global. Performa kamu sangat hebat. Kami undang kamu khusus. Final matematika global, weh. Guru, aku masuk final. Bagus sekali. Cepat, lihat ini, final ini. Kapan dan di mana? Guru, aku tidak ikut final. Kenapa? Aku tidak mau. Peluang bagus ini, kamu tidak ambil. Kamu malah mau mundur. Kamu mau aku mati marah? Guru, aku tidak mundur. Tapi ongkos keminggu mahal. Aku tidak mau repot, Guru. Anak baik. Guru salah paham sama kamu. Sakit. Guru, aku tidak sakit. Tapi aku tidak mau, Guru, buang waktu dan tenaga lagi. Nah, ini istri kamu. Gimana? Kan dia cantik. Sedang ngapain? Ini sudah kasih uangmu. Kamu janji Wanqing tidak nikah. Anakku mau lomba di Miguo. Dia tidak nikah. Ongkos mana? Dengar itu. Cantik, paman kamu itu sudah ambil uang aku. Mulai sekarang. Kamu jadi milik aku. Lepas aku. Lepas tangan. Minggir. Pergi sana. Jangan ganggu aku kawin. Lepas aku! Lepas aku! Bantu aku. Lepas. Lepas. Sampai mati tidak bakal lepas! Kalian. Berhenti kalian. Kamu takut aku? Wanita gila ini. Dia takut mati. Cuma takut aku saja. Ayo jawab. Lepas murid aku. Atau aku mati depan kalian. Dia serius mau mati. Chen Huayang. Aku cuma mau nikah. Kalau ada yang mati, gimana aku bisa nikah? Jangan khawatir. Aku tidak biar sampah ini hancur kamu. Kalau mereka berani bawa kamu, aku mati depan mereka. Biar mereka tanggung akibatnya. Pergi. Ingat ini, perempuan gila. Ini belum selesai. Mereka sudah pergi. Ibu Guru. Ibu ada di sini. Aku tidak mau mereka ganggu kamu. Tenang saja. Aku cari cara kamu ikut lomba. Biar kalian keluar dari gunung. Lihat ini dulu. Gak mau bantu. Tolong bantu. Anak-anak ini sangat malang. Bantu saya. 1 atau 2 perak saja. Tidak mau. Jangan. Tolong bantu. Gak mau bantu. Kakak, lihat ini. Tolong bantu. Aku buka sekolah putri. Coba lihat. Ibu, aku baru umur 20-an. Wanita 40 tahun panggil aku kakak? Apa aku setua itu? Maaf sekali. Anak muda pasti baik hati. Lihat, aku punya 1 murid. Dia bisa ikut lomba matematika dunia. Kamu, tolong bantu. Kamu sedang apa? Penipu, bohong itu ada batas. Acara lomba matematika dunia, ya cuy. Tampang begini mana mungkin guru. Jangan salah kalau berani tipu lagi. Aku bisa kasar. Aku tidak tipu. Lihat, ini semua sertifikat aku. Hari ini aku hajar kamu. Biar penipu sepertimu jerah. Jangan sentuh dia. Ibu Guru. Kenapa kamu di sini? Kan aku sudah bilang, fokus ujian saja. Jangan sampai pecah fokus. Ibu Guru. Aku tidak mau lihat ibu begini. Aku tidak mau ikut lomba lagi. Kamu bicara apa? Gak mau lihat ibu ngemis terus. Aku tidak mau ibu kena hina. Aku tidak mau ikut. Kamu mau buat aku mati? Kenapa kamu pukul anak itu? Mengapa kamu memukul?
Kenapa kamu pukul anak ini? Guru, ayo kita pergi. Guru, pukul siswa di jalan. Kamu tak layak jadi guru. Dia itu penipu. Pukul dan maki murid. Sanksi fisik anak-anak kami. Hancur karena orang macam kamu. Iya. Bukan begitu. Aku tidak bisa harap kasihan orang. Aku pakai amarah kalian saja. Anak perempuan cuma beban saja. Kamu tidak angkat sekolah. Kamu mau tes luar negeri. Kamu pantas. Guru, kamu bicara apa? Selain balik ke gunung, kamu jangan harap pergi. Nikah dan punya anak tugas kamu. Masih mimpi mau ikut lomba? Kalian sampah dari gunung. Harus seumur hidup jadi alat lahir di gunung. Kamu bicara pakai otak. Kenapa anak gunung tidak boleh sekolah? Iya. Guru kau larang murid sekolah. Kamu tidak malu jadi guru? Nak, jangan takut. Kalau dia larang kamu, kami bantu kamu. Kami biayai. Iya. Cuma masalah uang kan kami kasih. Semua ini untukmu. Kasihan sekali. Ambil uang ini. Jangan dengarkan wanita jahat. Pegang anaknya. Terima kasih. Sekolah yang benar biar sukses. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Jangan sedih lagi. Nak, ayo bangun. Cepat. Reporter kami dengar kabar. Ada guru tak berada maki dan pukul murid tadi. Untuk ada warga baik. Pergi sana. Cepat pergi. Awas. Aku patah kaki kamu. Orang macam apa itu? Ngaku guru rakyat. Kamu itu sampah. Pergi. 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 Guru, aku pasti bawa juara 1. Guru percaya kamu. Kita harus cepat berangkat. Bandara jauh sekali. Ayo, hati-hati di jalan. Aku ini gunung tinggi, bukan cuma arus sungai. Aku diri di puncak gunung. Teriak pada dunia. Wanita juga pantas melihat bintang. Bukan cuma jadi alat lahir. Guru, terima kasih. Anakku, ayo cepat bangun. Sudah. Ayo cepat jalan. Kalian harus rajin ajar. Biar cepat pergi dari gunung. Ibu Syah, aku tak akan mengecewakanmu. Tunggu aku kembali. Nak, ibu tunggu kamu. Ibu Jang, aku sukses. Aku tidak bikin kamu kecewa. Tes kali ini, nilai kalian semua bagus. Aku yakin. Asal kalian mau usaha dan kerja keras, uji kampus minggu depan. Kalian pasti bisa lulus sarjana. 3 tahun usaha. Sekarang kita bisa ikut uji itu. Tahun ini kita harus buat semua orang kaget. Biar semua orang kagum sama kita. Lihat jam. Wan King harus sudah pulang. Belum tahu hasil lomba itu sekarang. Masuk. Ayo masuk. Kalian buat apa? Masuk saja. Henti! Masuk. Kalian sedang apa? Masuk tepat waktu dan bereskan barangmu. Bawa orang kamu pergi. Sekolah ini aku ambil. Ini sekolah. Apa hak kalian ambil? Apa hak kami? Anakku ikut lomba matematika dunia, dapat juara 2. Dia wakili negara. Dan keluarga kami. Warga desa mau bangun patung anakku. Apa ini cukup? Juara 2 dunia. Hebat.
Kamu sudah lama bukan sekolah, kerjamu belum bagus. Jauh di bawah anakku. Kenapa masih berani buka sekolah? Cepat pergi sana. Ayo, roboh sekolah ini. Jangan roboh. Wan King juga ikut lomba itu. Dia pasti bisa menang. Sekolah ini bakal punya prestasi. Chen Wan King si anak malang itu. Kamu harap dia menang? Kamu pasti sedang mimpi. Zirui sangat pintar. Sekolah di SMA terbaik. Si malang Chen Wan King itu nggak masuk SMA unggulan. Dia sekolah di sekolah rongsok. Dia ikut lomba cuma maluin. Mana? Aku juga dengar. Klien keluar uang banyak. Anaknya les matematika mahal. Itu tempat orang hebat. Hanya orang pintar di sana. Zhang Huilan, kamu jangan naif. Wan King gak bakal bisa menang. Sudah, jangan bicara sama janda ini. Ayo roboh sekolah ini. Beri kejutan untuk anakku. Ayo hancur. Jangan. Kalian jangan hancur. Ini sekolah. Jangan roboh. Aku mohon. Aku mohon jangan hancur sekolah. Anak-anak sudah usaha 3 tahun. Sekarang mau ujian masuk kampus. Kalau sekolah ini hancur, usaha mereka sia-sia. Tunggu apa lagi? Seret dia pergi. Sana, pergi. Aku mati pun jangan hancur. Kamu mau lawan aku? Bagus. Cepat rata tempat ini. Guru, aku pulang. Orang tidak bakal remeh kita lagi. Guru Shang, kamu sekarang ada di mana? Gimana kabar kamu selama ini? Direktur, ada kabar dari bandara. Chen Wan King sudah tiba. Dia sedang jalan ke desa Chenjia. Guru Shang, kamu lihat? Anak gunung tetap bisa bangga negara. Cepat siap mobil. Aku mau ketemu Chen Wan King langsung. Bisa dapat izin paten matematika Chen Wan King. Masalah proyek kita. Pasti langsung beres. Iya, Direktur. Jangan ganggu guruku. Kalian anak kecil ini. Di sekolah rusak ini, demi guru payah ini, kalian berani lawan orang tua. Mau lawan? Guru bantu kita. Tidak cuma kasih sekolah gratis, tapi beli buku dan baju juga. Guru kita terbaik di dunia. Kalian jangan ganggu dia. Kurang ajar. Anak kecil berani lawan orang tua. Ini murid hebat hasil didik kamu? Lihat. Anak baik begini karena kamu ajar. Sekarang berani tidak hormat orang tua. Mana bisa dapat mertua nanti? Benar. Aku ajar kalian hari ini. Cara hormat orang tua. Ayo pukul. Pukul sampai mati. Hajar. Pukul sampai mati. Tidak hormat orang tua. Bikin malu saja. Minggir. Kalian mau apa? Jangan pukul. Henti. Kalian jangan pukul. Henti sekarang. Anak-anak masih kecil. Jahat sekali kalian ini. Berani tunjuk aku? Minggir sana. Aku mohon. Minta mereka henti. Jangan pukul lagi. Anak-anak masih kecil. Mereka tidak bakal kuat. Kamu minggir saja. Jangan halang aku. Roboh sekolah rusak ini. Bangun patung anakku. Baru aku suruh henti. Jangan roboh sekolah. Nasib mereka bisa hancur. Kamu mau mati? Lihat seberapa kuat kamu. Ayo pukul dia. Hajar sampai mati.
Henti! Jangan pukul! Jangan pukul! Pergi sana! Pergi! Henti! Aku janji. Saya pergi. Aku bakal minggir. Janda tua. Kira kamu hebat tadi. Ternyata cuma begini. Tahu begitu. Minggir dari tadi. Biar tidak kena pukul. Benar? Cepat pergi. Pergi. Minggir sana. Minggir. Pergi sana. Cepat. Minggir. Pergi. Cepat pergi semua. Ayo cepat. Cepat. Hancur kelas ini. Hancur semua. Roboh saja. Anak-anak, kalian harus ingat, apapun itu, nanti rajin belajar, ubah nasib kalian. Ibu Zhang! Kamu tidak apa-apa? Ibu Zhang! Ibu Zhang! Ibu Zhang! Ibu Zhang, kamu gimana? Nak, mereka mau gusur sekolah. Maaf, Ibu Zhang. Aku telat datang. Tenang, aku tidak biar mereka. Kamu anak manis. Janji kerja siang hari, ajar malam hari. Tidak temu kamu berhari-hari. Masih berani kamu balik? Jen Huayan, kenapa gusur sekolahku? Kenapa kalian ganggu guruku? Ganggu teman-temanku juga? Sebab anakku juara dunia, weh. Sebab sekolah sampah kalian ini tidak ada pencapaian. Sebab kamu dan anak-anak ini semua cuma sampah. Semua sampah. Anak-anakku semua hebat. Jangan bicara begitu tentang mereka. Anak bodoh, kalau bukan sampah. Bagi aku tanah ini, pantas buat patung Tuan Jen. Biar semua orang hormat. Itu baru guna tanahnya. Sekolah rusak kalian di sini. Cuma buang tempat saja. Tuan Chen, ini ramalan pakar. Tanah ini bakal bikin pabrik keluarga Chen sukses terus ke depannya. Kalau ini kontrak beli tanah dari desa. Sekarang sekolah ini milik kami. Cuma demi ramalan kalian. Demi bangun patung anaknya. Kalian hancur masa depan kami. Aku tak akan izin. Kamu manis sekali. Bukan tempatmu bicara. Aku lihat, kamu tidak tahu. Juara 2 kompetisi matematika global way, itu arti apa? Ini bukan cuma hormat, tetapi peluang tanpa batas. Dalam bisnis, dia bisa pakai paten lomba. Bangun kerajaan bisnis hebat. Dalam riset sains, dia bisa di bidang depan. Pimpin teknologi dahsyat lesat. Bahkan, bisa dorong seluruh bangsa maju secara teknis. Jenius seperti itu pasti jadi pimpin zaman. Sedangkan kalian cuma barang cari uang. Nikah dan punya anak itu cuma masa depan kalian. Cuma juara 2. Kamu sudah jimat begitu. Bagaimana kalau juara dunia? Juara 1 dunia. Itu sosok tidak bisa gapai. Kalau aku untung ketemu dia, aku pasti bangun kuil puja. Lupa tak putus, sembah setiap hari. Kami sembah setiap hari. Iya, setiap hari. Kalian yakin kalau warga desa juara 1? Kalian pasti bangun kuil dan sujud tiap hari? Aduh, sayang sekali. Anakku kurang sedikit saja. Kalau anakku juara 1, maka desa ini bakal bangun kuil buat dia. Semua bakal sembah dia. Betul. Bukan cuma sembah. Kalau desa kita punya juara 1 dunia. Kami sujud tiap hari. Iya, sujud tiap hari. Iya. Juara 1 jangan harap. Kalian, mending sembah aku dan anakku saja. Siapa yang bilang mustahil? Itu kan kalian sendiri. Juara 1 dunia pantas puja. Sujud tiap hari. Sekarang aku mau kalian sujud dan minta maaf pada guruku. Kamu, Wan King, kamu juara 1. Ini sertifikat emas juara 1 kompetisi matematika global. Kamu juara 1 dunia. Kamu ratu matematika. Tidak mungkin. Pasti palsu. Meneer Shao, kamu lihat teliti.
Dia si Xiao Kai. Mana bisa lebih hebat dari Zirui? Proyek canggih grup Lin kami mayoritas butuh juara lomba matematika wei. Aku sering mimpi dapat sertifikat ini. Aku pasti tidak salah lihat. Wan King, kamu bisa. Kamu bisa. Ibu Zhang, aku sudah janji. Aku pasti jadi nomor 1 dunia. Aku sudah bukti. Aku tepati janji. Kalian semua lihat. Kalian sudah lihat jelas. Inilah desa keluarga Chen kalian. Xiao Kai yang kalian hina. Dia juara 1. Juara 1 dunia. Kalian berani bilang perempuan tidak guna? Kalian masih berani? Terus kamu. Demi jilat Zirui si juara 2. Buat patung ayah dan anak itu. Mau gusur sekolah juara dunia. Kamu bilang kamu wakil grup Lin. Tapi kalau grup Lin tahu, kamu jilat keluarga Chen, kamu singgung ratu matematika. Kamu pikir apa akibatnya? Aku. Tidak benar. Kita semua mungkin salah. Bentuk sertifikat ini memang benar. Tapi sertifikat ini mungkin saja palsu. Tidak, pasti palsu. Pasti palsu. Barang palsu tetap saja palsu. Pasti palsu. Palsu. Kamu bilang sertifikat ini palsu? Pikirkan saja. Zirui kami hebat dari kecil. Aku selalu didik dia. Dia ikut macam-macam lomba. Dia sudah menang banyak piala. Anakku sekolah di SMA unggulan. Guru les sebelum lomba ini adalah Wang Qiming lulusan top. Guru Wang. Anakku sangat pintar. Dia cuma juara 2, tapi nilai SMP dia hancur. Dia sekolah di tempat sampah. Mana bisa dia juara 1? Jadi sertifikat dia pasti palsu. Benar juga, sekolah sampah ini. Sekian lama tidak ikut ujian. Kenapa tiba-tiba ada juara 1? Padahal standar dunia paling ketat. Kompetisi matematika Webster. Aku hampir kalian tipu. Sampah. Kan aku sudah bilang. Kalian cuma beban saja. Mana mungkin kalian kalah coba. Aku rasa Zhang Huilan yang ajar anak nipu. Kasihan anak-anak polos ini. Janda tua ini penipu. Penipu. Dasar penipu. Kamu penipu. Masih ajak siswa nipu. Kalian tidak percaya. Itu karena kalian tidak tahu derita anak ini. Pagi dia cari rumput, beres rumah. Sambil jalan lihat soal. Sore ada waktu kerja soal. Dia kerja soal 10 jam. Mantu pun tidak berani. Takut dia lambat belajar. Kenapa kalian bilang ini curang? Lalu buang semua usaha dia? Kerja keras jadi sia-sia. Kamu tahu kompetisi ini isinya siswa sekolah ternama. Tahu mereka habis berapa uang? Mereka dapat guru terbaik, pengajar terbaik, dan cara belajar terbaik. Tapi kalian, sebut kalian pejuang soal itu pujian. Cuma orang desa liar. Mau menang lawan orang kota? Mimpi saja sana. Jangan banyak bicara. Buang waktu. Anakku akan segera tiba. Sini, ikat 2 sampah ini. Jangan sentuh dia. Lepas. Kalian mau apa? Cepat lepas. Jangan sentuh anakku. Jangan sentuh dia. Lepas. Berhenti. Zhao Jinlai ada di desa Chen. Iya, direktur. Zhao Jinlai pintar juga. Tahu ratu matematika di desa Chen. Bilang, kalau dia bisa ajak dia kerja untuk grup Lin, jadikan dia wakil direktur. Kasih dia saham. Iya. Zhang, aku baru tahu. Sekolahnya di desa Chen. Khusus buat anak perempuan gunung. Ratu matematika kali ini, siswa dari sana. Aku bakal ikut pesanmu. Bantu anak sini keluar gunung. Jangan sentuh anakku. Jangan dekati dia. Lepas kalian.
Direktur tahu kamu di desa Chen. Kami juga ke sana. Masalah ini sampai ganggu, Direktur. Mungkin Direktur Lin dari grup Lin datang demi Zirui. Sekarang, keluarga Chen bakal dekat grup Lin. Dulu orang puji ayah, sekarang orang puji anak. Aku, Chen Huayan, ikut hebat juga. Direktur bilang, asal masalah ini beres, kamu jadi wakil dir. Dapat saham asli grup Lin. Iya, kamu tenang saja. Aku bakal beres semua. Mungkin Direktur tahu rencana patung itu. Asal aku dekat mereka, Zhao Jinlai bakal sukses besar. Menir Hao, cepat bongkar sekolah ini. Direktur Lin datang, lihat kekacauan di sini. Nanti dia marah. Kenapa kalian diam? Cepat bongkar semuanya. Siapa yang halang? Hajar saja mereka semua. Ayo maju. Jangan bongkar. Jangan sentuh sekolah kami. Lepas, apa yang kalian buat? Lepas murid aku. Pergi. Jangan rusak sekolah aku. Jangan ganggu murid aku. Zhang Huilan, jangan cari kacau. Jangan salah aku kalau kasar. Sekolah ini. Masa depan anak-anak ini. Wan King contoh paling nyata. Aku percaya murid aku. Dia pasti juara 1. Aku harus jaga sekolah ini. Jaga mimpi anak-anak. Walau nyawa jadi korban. Sekolah tidak boleh bongkar. Direktur datang demi keluarga Chen. Kamu masih bilang dia juara? Kalau dia juara, kenapa direktur tidak cari dia? Zhang Huilan, sekali lagi, kamu mau minggir tidak? Sudah kukatakan. Walau nyawa jadi korban, aku tetap jaga sekolah ini. Jaga mimpi mereka. Aku bakal jadi wakil direktur. Hajar kalian sampai cacat pun. Tidak ada yang berani lawan. Ini salah kamu sendiri. Guru! Awas! Diam semua! Semua henti! Direktur, kamu tiba. Hao Jinlai, kamu buat apa? Direktur. Anak-anak ini. Buat Tuan Chen marah. Aku wakil Tuan Chen didik mereka. Halo, Direktur Lin. Aku dari kompetisi matematika Weishi. Nomor 2 dunia. Ayah Chen Zirui. Iya, aku mau buat patung Chen Zirui. Lalu, undang Chen Zirui ke kantor kita. Aku sengaja beli sekolah ini. Siapa sangka ada orang-orang yang kurang PK. Aku kasih mereka paham, biar mereka ingat. Zhao Jinlai, kamu tahu dia siapa? Aku tahu, kamu takut aku ambil jasamu? Hari ini aku takkan mengalah. Saat jadi wakil direktur, kamu yang pertama aku sasar. Aku tentu tahu dia siapa. Dia cuma siswa miskin desa Chen. Aku tahu, kamu cuma mau cari muka depan direktur. Benar, aku yang tangkap dia. Aku juga yang pukul. Kamu bisa apa? Tahukah kamu? Dia itu ratu matematika. Mana mungkin? Apa kamu tahu soal terakhir kompetisi Weishi adalah paten mahal? 900 juta. Kamu pukul dia, ganggu kerja sama kantor kita. Kamu mau ganti rugi? Direktur, aku sungguh tidak tahu. Dia itu ratu matematika. Direktur. Banyak perusahaan besar dunia rebut mau ajak dia. Kamu kok lakukan ini? Kamu buat dia kayak gitu? Aku salah. Aku pantas mati. Maaf. Kamu mau maaf aku? Kasih aku satu lagi. Minggir. Murid Chen, maaf sekali. Ini uang 1 juta. Aku wakil grup Lin minta maaf. Orang kamu pukul guru aku. Mau hancur sekolah aku juga. Saya nggak mau terima maafmu. Aku tahu apapun aku buat, nggak bisa buat kamu maaf grup Lin. Tapi tolong terima uang ini. Wan King, dia kasih. Kamu terima saja. Aku paman keduanya. Aku wakilnya. Sekarang kamu tahu kamu paman dia. Pas dia kena tindas. Kamu mana? Pas sekolah mau hancur buat patung kamu. Kenapa nggak bilang kamu paman dia? Aku kena hasut Zhao Jinlai. Kamu. Wan King, aku ini paman kandung kamu. Kita satu darah. Chen Wan King, sia-sia aku rawat kamu. Kamu pikir karena juara 1.
Kamu sudah hebat, semua karena janda tua ini ngajar. Itu karena geng keluarga Chen. Mana bisa nilai kamu bagus. Dasar anak nggak tahu untung. Sekarang kamu punya nyali. Kamu bilang aku butuh kamu? Aku bisa seperti ini. Karena Ibu Zhang pakai uang obat. Buat tebus aku dari kamu. Ibu Zhang tanya orang di jalan. Minta ongkos buat aku. Ibu Zhang tahan sakit. Nggak mau makan obat demi aku. Kamu nggak mau bilang bantu aku? Kamu juga bilang begitu? Dia guru. Wajar kalau guru didik murid. Dia cari murid buat cari untung. Kalau ada yang kaya, dia bisa ikut kaya. Kenapa kamu ngomong gitu? Kenapa kamu fitnah aku? Guru Zhang. Guru Zhang, ini beneran kamu? Aku Lin Xingyi. Bu Guru Zhang, aku Lin Xingyi. Kamu. Lin Xingyi. Di direktur. Kenapa dia sujud? Siapa itu? Tidak tahu. Ada apa ini? Pak Lin, apa kamu salah? Dia cuma orang gagal kota. Terus buang ke sini ngajar. Mana pantas kamu sembah dia? Kurang ajar. Guru Zhang itu guru direktur. Guru direktur. Berani aku ancam guru direktur. Ini tidak nyata. Direktur, kamu pasti salah. Dia pasti bukan gurumu. Kalau dia gurumu, kenapa ada di tempat miskin? Buat ngajar siswa, dia pasti gila. Sampai ngajar murid sampah ini. Jangan pikir sempit. Nilai hebat orang lain. Murid-murid, hari ini kelas paling akhir. Ibu guru, jangan pergi. Ibu guru sekolah paling hebat. Guru paling hebat yang ada. Kenapa ibu mau pergi? Murid-murid, karena ini Hai Cheng, sekolah paling hebat di negara. Makanya aku harus pergi. Aku mau ke balik gunung. Masuk ke dalam hutan. Ibu mau ke desa, ngajar di pelosok. Apa untung di sana? Ibu tahu, anak-anak di gunung, alat ajar tidak kayak kota. Tapi ibu mau bantu mereka. Pihak mereka yang susah. Karena ibu tahu kalau ibu pergi, masih banyak guru hebat lain. Tapi kalau ibu tidak pergi, anak-anak di gunung itu tidak bakal bisa sekolah. Makanya ibu harus pergi. Ibu wajib ke sana. Bu, kalau aku lulus, aku juga mau ikut. Kami juga mau ikut. Kami mau ikut, ibu guru. Kami mau ikut. Kami mau ikut. Ibu, aku pasti pergi. Ibu. Kalau aku sudah lulus, aku mau kayak ibu. Guna buat negara. Aku mau kayak ibu. Kami juga mau ikut. Sama kayak ibu. Kami ikut, ibu. Sinar orang lain. Guru Zhang ternyata sangat hebat. Kondisinya tetap baik. Dia datang bantu mengajar. Kita malah jahat sama dia. Ini benar-benar keterlaluan. Guru Zhang niatnya baik. Lepas kerja gaji jutaan, datang ke sini. Mau ajar anak-anak, tak ada niat lain. Tapi gimana kalian perlakuin dia? Bully. Hina. Pukul. Mana hati nurani kalian? Kami salah. Kami minta maaf. Jaga sekolah ini. Renovasi ulang. Siapapun yang ikut, hancurkan sekolah dan pukul orang. Takkan beri ampun. Semua proses hukum. Iya. Terus mereka berdua. Gimana mereka bully Guru Zhang? Balas 100 kali lipat. Balas semua. Iya. Kenapa diam saja? Serut mereka cepat. Wan King, bantu aku. Aku paman kandung kamu. Direktur, aku sudah kerja keras. Direktur. Chen Wan King, direktur. Chen Wan King, direktur. Ibu Zhang. Anak baik. Jangan nangis. Kita jangan nangis. Guru Zhang, sebenarnya murid angkatan kami. Selalu cari ibu. Masih saja terlambat sampai ibu susah begini. Enggak, bukan salahmu. Guru Zhang santai aja. Sekarang aku bisa. Ibu pasti akan membalas budi. Direktur Lin, kau bukain pintu buat orang? Siapa di dalam mobil itu? Boro,
Kaki guru, aku sudah janji temu pakar top negeri. Besok bawa obat guru. Tidak perlu. Buang uang. Guru, kalau kaki guru sembuh, baru bisa jalan jauh. Ajar banyak murid. Guru setuju? Iya. Guru, sini, grup lain. Mau sebelahnya punya perusahaan. Di sana, ada semua merek mewah dunia. Nanti kalau ada suka, ambil saja. Boleh ambil, ya? Aduh, kamu ini. Aku bawa guru ke sini. Mau beli baju. Tidak, bajuku cukup. Ini baju resmi. Aku ingin nanti guru pakai baju ini. Ikut aku ke acara Yunding Internasional. Konferensi pers Yuying. Guru korban demi pendidikan. How mulia ini. Harus orang tahu. Aku tahu kamu tulus. Tapi aku buat ini. Bukan demi harta. Boro, aku paham maksud guru. Alasan aku ajak guru datang ke sini. Mau cerita kisah guru. Biar gerak hati orang. Ikut gabung dalam didik desa terpencil. Yang kaya bantu uang, bantu tenaga. Nanti, tentang desa Chen, desa Wang, desa Li. Di seluruh Daxia. Ribuan anak desa bisa sekolah. Ibu Chang, aku rasa kakak benar. Kalau ibu datang, banyak saudari sepertiku dapat didik layak. Nanti, keluarga tidak paksa mereka jadi alat lahir anak. Iya. Aku ikut kalian. Boro, aku segera menyusul. Pergilah dulu. Iya. Apa? Konferensi pers, wakil gubernur juga datang? Apa? Konferensi pers, Wagub pun hadir. Kenapa kamu begini? Tidak lihat ada tamu? Maaf, ini toko baju mewah. Tidak terima pengemis dan bocah. Siapa yang kamu hina? Xiao Cui. Waduh, aku pikir siapa? Kamu penipu gadis sekolah. Jangan Chang. Xiao Cui, kenapa kamu jualan baju? Kan kamu sudah janji. Kamu mau sekolah di kota? Kamu lepas aku! Kamu baru 16 tahun. Kamu harus sekolah yang benar. Biar masa depan cerah, anakku. Jangan sentuh aku! Ibu guru! Xiao Cui, kenapa kamu pukulin guru? Jambak tua. Kamu tahu harga baju ini. Juga kamu Chen Wanking. Kamu jangan sok baik. Dulu aku tidak sekolah. Dia juga pukul aku. Ingat waktu itu? Gimana kamu mukul aku? Ingat dulu? Gimana kamu marahiku? Jangan sentuh guruku! Dengar naga bicaramu itu. Kamu remehin jualan baju. Apa salah jualan baju? Kamu tahu aku jualan di sini. Berapa hasil sebulan? Kamu cukup! Ibu jangan pukul kamu! Karena dia sayang kamu! Xiao Cui. Kamu murid di kelas, nilai kamu paling bagus. Aku dulu pukul kamu. Takut kamu salah jalan. Dulu kalau bukan kamu, putus sekolah kerja malam. Guru yang tega pukul kamu. Mending kerja daripada sekolah. Apa yang dia ajar? Tidak guna buat kerja. Tapi sejak aku kerja, aku bisa cari banyak uang. Duit aku banyak. Kamu gimana? Pasti kamu pintar sekolah. Tapi akhirnya, cuma guru tua. Tidak laku. Kamu diam! Tapi pada akhirnya, cuma jadi orang tua dan guru miskin gak laku. Kamu diam! Ibu yang dulu sangat peduli kamu. Mengapa bicara seperti itu? Aku nggak butuh dia peduli. Malah kamu bela dia sampai begitu. Kamu dapat uang darinya. Ibu yang beri ilmu. Uang nggak bisa beli itu. Bicara banyak pula. Tetap saja nggak ada uang. Zaman sekarang, tak ada uang, tak ada kuasa. Pintar pun percuma. Percaya nggak sih? Satu telepon saja. Satpam bakal usir kalian. Karena aku bilang, tempat ini toko baju mewah bukan untuk orang miskin seperti kalian, yang tua dan orang gunung. Xiao Cui, kenapa kamu jadi begini?
Kamu juga anak gunung. Kenapa malah hina orang gunung? Mau aku hormat? Tunjuk dulu isi kartu ATM. Orang yang nggak punya uang, tak layak aku hormat. 제가 pikir kamu yang salah. Direktur Lin Lin. Pecat kamu. Bukan. Apa alasannya? Aku cuma usir pengemis tua miskin itu. Kamu diam. Masih belum mau sadar juga. Tetap panggil dia pengemis. Masih anggap dia guru. Seret dia keluar. Jangan. Sudah. Biar saja. Ibu guru, dia sudah jahat begitu. Ibu masih bela dia? Kenapa masih dukung dia setelah dia begituin kamu? Dia juga anak gunung. Kerja di sini lebih baik. Lagi pula, dia jadi begini. Juga salah aku sebagai guru. Kalau dia buat lagi, aku takkan memaafkan. Suruh dia balik, ikut lagi pelatihan grup Lin. Boro. Ini perancang busana terbaik negeri. Hari ini kami layani kamu. Aku ukur badan kamu dulu. Oh iya, aku coba pakai perhiasan. Jangan. Kamu coba cincin ini. Jangan. Tidak usah, anak-anak. Jangan repot begini. Coba saja dulu, Ibu Zhang. Iya, benar. Guru, cepat bawa Guru Zhang. Baik sayang, ayo pergi. Ayo jalan. Terima kasih, Kak. Mungkin ini pertama kalinya. Guru Zhang pakai baju baru. Guru Zhang tidak gila harta. Hidupnya habis untuk didik anak. Hewan saja tahu balas budi. Kita sebagai murid harus buat sesuatu untuk guru. Oh iya, ganti baju kamu juga. Siap-siap untuk acara nanti. Gimana? Bagus. Ini dia. Kenapa? Ada yang salah? Bukan. Guru cantik sekali. Tapi habis waktu di gunung. Aku sedih buat guru. Dasar anak bodoh. Kancing baju saja salah. Ratu matematika kita teledor sekali. Xiao Rui, kali ini kamu keluar uang lagi. Oh guru, jangan sungkan sama aku. Ayah kasih aku uang untuk beli baju baru. Biar kelihatan sukses, aku belikan guru juga. Itu kan kakak aku. Kenapa dia ada di sini? Ayo lihat ke sana. Ayo. Bukan itu si Imut. Kakakku, kenapa dia di sini? Mari kita cek. Jalan. Xiao Cui, lagi lihat apa? Sini. Benar si Imut Chen Wangking. Sebenarnya ada apa ini? Dulu Zhang Huilan pukul aku. Soal aku kerja di kelab. Sampai semua orang tahu. Kali ini, aku harus buat dia merasa nama baiknya rusak. Juga kamu, Chen Wangking. Kalau mereka tahu kamu bikin malu keluarga Chen, tunggu saja paman kedua hajar. Apalagi kalau bukan itu. Si Zhang Huilan itu. Bawa si Imut Chen Wangking buat goda bus besar. Pantas si Ling Zhenghe itu. Bantu mereka hajar aku. Pasti Chen Wangking itu simpanannya. Lihat, sudah ciuman begitu. Kamu buat aku susah. Zhao, lihat aku kena pukul. Bukan cuma singgung Bos Lin. Keponakanku juga tidak mau aku. Gimana sikap kamu ke dia? Sadar diri tidak? Cari alasan padaku. Ini satu-satunya cara kita. Cepat pikirkan cara minta maaf ke mereka sebelum bertemu nanti. Kalau tidak, kita berdua ikut. Hotel sudah siap. Kalian istirahat awal hari ini. Sampai jumpa besok.
besok kita bawa guru periksa kaki. Iya, sampai besok, kakak senior. Chen Wanking, aku benar-benar tak menyangka kamu seperti ini. Bagaimana bos besar itu? Pelukanya pasti sangat hangat. Chen Jigui, jaga ucapan kamu. Berani buat tetapi takut orang bicara? Sudah aku duga. Kalian para murid ini malah ikut janda tua ini. Belajar apa? Belajar cara goda laki-laki? Chen Jigui, Wanking tetap kakak kamu. Katanya, nilai kamu sangat bagus. Tetapi jika kelakuan begini, nilai bagus pun tidak guna. Akhlak murid aku bukan urusan kamu. Guru desa untuk nilai. Kamu sendiri tampak seperti muncikari rumah bordil. Wajah guru moral rusak. Memang tidak tahu malu menegur orang lain. Jangan bicara sembarangan. Ibu Chang akan segera tiba. Para Yuing buat konferensi pers. Nanti seluruh dunia akan tahu betapa hebat Ibu Chang. Dia tak cuma jualan, jualannya juga hebat sekali. Balai Yuing itu aula cendekiawan nomor 1 Daxia. Mimpi semua murid dan guru. Sudah hampir 50 tahun. Tidak ada yang berhak masuk. Kalian berdua, guru dan murid sekolah sampah, berani bicara sombong. Mau masuk Balai Yuing. Kami! Wanking, kita pergi. Tidak perlu bicara dengan mereka. Sok suci padahal murahan. Jangan pura-pura. Ayah, kenapa ayah datang? Wajah kamu, siapa yang pukul? Ayah tidak apa-apa. Lihat kakakmu dan Direktur Lin. Lihat, tadi, dia dan guru jandanya diusir aku dan Pak Wang. Apa? Astaga, kamu bodoh. Ayah, Kenapa aku bodoh? Jelaskan. kamu buat masalah besar. Wan Ping itu juara kompetisi matematika global West peringkat pertama. Ratu matematika yang sesungguhnya. Wan King. Dia juara 1 Olimpiade Matematika. Dia memang ratu matematika. Bukan ayah. Mana mungkin. Wanking kena tipu janda itu. Wanking ratu matematika, juara 1 mana mungkin. Ayah, kamu canda? Benar, aku dan Zirui selalu ada di sana. Jelas lihat juaranya orang asing. Mari beri tepuk tangan meriah. Sambut sang ratu matematika. Benar saja, juaranya orang asing. Kalian yakin lihat orang asing? Kalian yakin tidak tipu aku? Ayah, aku anak kandung kamu. Mana mungkin aku tipu kamu? Soal yang kalian bilang. Pak Ling jaga janda itu. Kalian lihat ini saja. Pantas Pak Ling buru-buru. Jaga 2 orang itu. Ternyata takut skandal orang tahu. Padahal aku pikir druk terus. Wan King anak itu. Aku kira dia memang ratu. Ternyata selama ini, dia dan janda itu jual diri. Dia buat malu keluarga Chen. Ahli didik dari gunung. Ratu matematika yang pulang. Yuing Tang buka lagi setelah 50 tahun. Medali guru legendaris turun lagi. Guru Shang Huilan dan Wan King. Ada berapa banyak cerita haru? Mana mungkin? Mereka mau lilis di Wingtang? Aku tahu, pasti karena Pak Ling itu pakai relasi dia, tipu semua orang. Kalau bukan karena mereka, acara ini harusnya buat aku. Kalau mereka tidak bohong, gelar guru legendaris milik aku. Juga hadiah dan nama baik. Semua ini harusnya punya kita. Berani sekali tipu aku. Lim Zhengyi, urusan belum usai. Tidak bisa. Aku harus datang ke sana, bongkar sendiri wajah asli mereka. Ambil balik semua punya kita. Berita ini, waktu itu aku memang salah paham. Maaf, aku sudah minta maaf padanya. Jadi, kalian mau apa lagi? Aku datang bukan mau tuntut kamu. Aku mau beli video soal masalah ini. Cukup edit video ini. Simpan bagian Sang Huilan pukul murid. Semua uang ini jadi milik kamu. Kalian mau lawan Sang Huilan? Benar. Janda tua itu minta Chen Wanking palsukan sertifikat juara 1 kompetisi matematika Global Way. Buat aku hilang peluang. Buat ayah kena pukul. Jadi, aku mau di depan dunia buka kedok asli mereka.
Maksud kamu nilai ratu matematika? Itu hasil palsu? Wartawan Sue, kamu coba pikir. Anak miskin dari desa, mana bisa tanding? Murid hebat tingkat dunia dan dapat juara 1? Itu hampir tidak mungkin. Aku ada satu video lagi. Tolong gabung untuk aku. Sudah selesai edit. Pakai video ini, Zhang Huilan dan Chen Wanqing. Aku buat kalian para penipu. Hancur dan malu. Ibu Guru, kontrak kami sama Wanqing ada masalah. Perlu tanda tangan ulang. Mungkin telat buat acara nanti. Ibu itu tokoh utama hari ini. Jangan telat. Gimana kalau aku suruh orang antar ibu? Nanti kalau urus ini beres, aku bawa Wanqing ke sana. Bu, hari ini hari besar ibu. Ibu berangkat duluan saja. Jangan khawatir aku. Ya sudah, aku pergi duluan. Kalian ke sana setelah kontrak beres. Kak Lim, kenapa suruh ibu pergi? Kenapa tidak beritahu ibu kalau Pak Fang juga datang? Anak bodoh, ibu itu tokoh utamanya. Semua hormat hari ini cuma buat dia saja. Kalau Pak Fang, itu kado buat ibu. Zhang Huilan, aku bakal buat kamu jatuh. Pas kamu lagi di puncak. Hormat guru legenda cuma milikku. Puluhan tahun dia tetap sama. Tidak pernah hitung untung rugi. Cuma bantu gadis desa yang orang abaikan, ubah nasib mereka. Dia sudah kerja keras, tidak pernah mengeluh capek. Cita ratu matematika baru buat Daxia. Ayo beri tepuk tangan meriah. Sambut Ibu Zhang Huilan ke panggung. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Guru Zhang, kami yang harus terima kasih. Orang seperti kamu, tulus dan rela berkorban demi orang lain. Buat negara Daxia kita ini. Terus lahir banyak orang hebat. Orang yang sangat berbakat. Di sini, izinkan aku, wakil semua orang tua Daxia, untuk bilang pada kamu. Guru Zhang, kamu kerja keras sekali. Guru Zhang, kami sayang kamu. Guru Zhang luar biasa. Guru Zhang, kami sayang kamu. Terima kasih. Terima kasih semua. Bisa dapat hormat kalian semua. Selama masa ini, semua jadi rasa sangat harga. Demi beri hargai atas jasa hebat Guru Zhang. Pihak didik Daxia sudah putus. Beri medali pada Zhang Huilan, medali guru legenda. Tunggu dulu. Iya, bukan seperti yang kalian pikir. Dia itu orang munafik, pakai nama sekolah, jadi germo bagi murid perempuan. Kenapa kamu fitnah Guru Zhang? Di dalam sini ada semua bukti. Di dalam ini ada bukti. Kalau video ini putar, semua bakal jelas. Ini asli atau palsu? Wah, ini Ratu Matematika dan Komisaris Lin. Kenapa mereka ciuman? Ini hubungan beda usia. Ini. Masalah ini sepertinya tidak semudah itu. Kalian sedang apa? Ini siaran langsung. Cepat mati layar itu. Iya, baik. Aku mati layar sekarang. Sutradara, video baru saja tayang. Penonton daring kita tiba-tiba melonjak. Sudah tembus 1 juta orang. Apa benar sebanyak itu? Pembawa acara
Terus share, gali terus dari video. Kalau acara ini viral, kita tidak usah khawatir. Guru Chang, bisa kamu jelas pada kami? Video ini apa maksudnya? Kenapa Ratu Matematika dan Komisaris Lin ada foto mesra ini muncul di video? Aku ingat hari itu. Lin Senyi bawa aku, Wan King, pergi beli baju. Lin Senyi bantu Wan King pasang kancing. Sudut rekam video ini salah. Mereka berdua pasti tidak ciuman. Siswi dan orang kaya Jiang Cheng. Ciuman di depan umum. Tapi kamu bilang, mereka pasang kancing. Kamu anggap kami semua orang bodoh? Kamu anggap kita semua orang bodoh? Chen Jifrey! Wan King itu kakak kamu. Kenapa kamu ngomong sembarang? Hina nama baik dia? Zhang Huilan! Kamu berani bahas nama baik? Dua orang itu cium dan tidur bareng. Bukan kamu yang atur. Aku Zhang Huilan jujur. Hati aku bersih. Apa? Wakil Gubernur Fang juga murid Ibu Zhang. Iya, target Fang juga murid guru. Teman sekolah aku. Kamu bilang apa? Kamu berani bahas nama baik? Dua orang itu cium dan tidur bareng. Bukan kamu yang atur. Kenapa mereka teka fitnah Ibu Zhang? Zhang Huilan, kamu pikir bukti hari ini cuma ini saja? Kalau nggak mau nama hancur, cepat kamu sujud akui semua dosa kamu. Kalau nggak, apa yang bakal jadi? Aku nggak jamin. Aku nggak salah. Kenapa harus sujud minta maaf? Cih, sampai sekarang kamu masih keras kepala. Kalau begitu, biar semua orang lihat wajah asli kamu. Putar video ini. Mana mungkin? Bagaimana mungkin ini jadi? Tadi mereka itu tidak mungkin di sana. Buat hal itu. Ya Tuhan, biasanya tampak wibawa, Direktur Lin yang gagah, bertindak sangat liar. Tidak. Video ini palsu. Murid aku tidak mungkin buat hal ini. Zhang Huilan, bukti sudah di depan mata. Kamu masih mau elak? Aku rasa kamu takut rahasia bongkar. Pengaruh ke bisnis kamu. Semua sampah dunia guru ini tidak pantas ada di Aula Suci Yuintang ini. Apalagi terima gelar mulia ini. Benar, Zhang Huilan itu sampah. Harus tendang dari dunia guru, keluar dari Yuintang. Keluar! 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 Keluar sana! Pergi kamu! Pergi sekarang! Zhang Huilan, hari ini aku bukan cuma tendang kamu dari dunia guru. Tapi biar semua orang lihat semua tingkah busuk kamu. Sisa hidup kamu ini bakal terus tanggung rasa malu. Ini balasan yang pantas buatmu. Medali guru legendaris harus milikku. Lawan aku, Zhang Huilan, kamu belum levelku. Video itu cuma video. Pas aku lagi beli baju. Mereka sudah edit video itu. Cis, beli baju? Alasan yang sangat lucu. Mau video edit atau tidak? Tetap tidak bisa tutup tingkahmu. Karena kamu belum mau nyerah. Aku panggil saksi mata sekarang. Biar dia ungkap semua skandal busukmu. Benar. Aku staf di toko baju itu. Semua hal di video itu aku lihat pakai mataku sendiri. Xiao Cui. Dulu kalau kamu tidak ke rumahku, beritahu ayah ibu soal kerjaku, tidak akan malu di desa, sampai tidak bisa pulang rumah. Hari ini, aku mau kamu juga rasa, biar orang banyak hina kamu. Xiao Cui. Kenapa kamu fitnah aku?
Aku cuma beli baju waktu itu. Beli baju harus berdua dan masuk ruang ganti bareng. Aku takut mereka macam-macam. Tapi dia malah pakai kuasa buat pecat aku dari sana. Super kuasa dan jahat. Kamu bantu orang jahat, tak layak jadi guru. Benar, cepat keluar sana. Pergi kamu! Aku bilang aku tidak lakuin ini. Tapi kalian, kenapa kalian tidak percaya aku? Masih rasa tidak salah. Kamu nggak mau pergi, aku akan pukul kamu sampai pergi. Murid aku bakal segera sampai. Mereka bakal buktiin aku jujur. Masih menunggu mereka? Mereka lagi asyik sekarang. Kalian tunggu apa lagi? Mau biar dia fitnah Yue Tang? Satpam, bawa dia pergi. Dia nggak layak di sini. Berhenti! Saya mau lihat siapa berani. Ibu Xiang. Anggi, Wan King. Guru Xiang, kamu tidak apa-apa. Kalian tahu siapa yang kalian fitnah? Guru Seng Huilan. Dia guru emas satu-satunya provinsi. Gaji dia jutaan yuan. Banyak sekolah swasta tawarin gaji puluhan juta, mau tarik dia. Tapi demi nasib anak gunung, dia lepas kerja gaji tinggi. Dia ajar di desa terpencil. Ternyata dia guru emas Nansheng. Apakah dia legenda 10 tahun lalu yang bawa kelas ke King Bay? Kalau aku dapat medali guru legenda hari ini, biarpun dia ketua grup Lin, aku tidak bakal takut padanya. Lin Sanyi, jangan karena aku bongkar transaksi kecil kamu dan Zhang Huilan, kamu jadi bela dia begini. Aku dan Bu Guru Zhang tidak kotor seperti omongan kalian. Kalau berani ngomong lagi, aku akan cabut lidahmu. Sifat asli kamu keluar. Kamu ditakuti orang. Aku Wang Qiming tidak takut. Ingat, ini siaran langsung nasional. Kalau berani sentuh aku, Brooklyn bakal bayar harganya. Posisi orang terkaya Jiang Cheng bakal ganti. Halo, tolong putar video berikut. Dia cuma pembawa sial. Kamu tidak layak sekolah. Masih mau ujian luar negeri, kamu layak. Jangan harap pergi kemanapun. Ternyata begini. Lahir anak baru tugas kamu. Ketua Lin terhormat. Ini guru baik yang kamu bilang? Coba kalian lihat. Ini Direktur Lin. Katanya guru baik. Berani hina murid sendiri. Ya ampun. Dia maki murid sendiri. Jadi mesin anak. Ngeri sekali. Moral gurunya rusak. Bukan begitu. Semua dengar aku. Maaf, jangan biarkan mereka menghina Ibu Zhang. Ayo jadi saksi Ibu Zhang. Ayo cepat. Semua dengar aku. Aku murid di video itu. Faktanya bukan begini. Ini Ibu Zhang. Biar ku studi di luar negeri. Dia rela kena maki. Kak, jangan bela Zhang Huilan. Aku adik Chen Wan King. Semua tingkah Zhang Huilan, aku lihat sendiri. Dia pasti pegang rahasia buruk kakakku. Biar kakakku bela dia. Tolong bantu kakakku. Chen Wan King, kamu jangan takut. Ada kita di sini. Kalau ada masalah, cerita saja. Kita bela kamu. 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 Kalian semua tidak tahu apa-apa. Kebenaran asli, tetapi berani sok suci. Apa yang kalian buat sekarang? Sedang hina dan buat sakit. Guru baik yang tidak salah. Tidak salah, Ketua Lin. Di seluruh Daxia, hanya kamu saja yang bilang dia tidak salah. Sebab tiap tahun, kamu kirim gadis gunung. Banyak siswi baik itu. Pantas kamu bela dia. Lancang, siapa kasih kamu nyali? Fitnah aku di sini, fitnah Ibu Zhang. Apa niat asli kamu? Ketua Lin, aku tahu kamu orang bisnis nama besar, kaya dan punya kuasa. Hari ini aku harus maju. Bukan untuk aku sendiri, tetapi untuk Daxia, untuk ribuan siswa. Untuk para gadis gunung. Jangan paksa Zhang Huilan.
Biar anak suci itu tidak tindas modal jahat. Hari ini, aku harus maju. Demi Gahaya. Demi adil. Demi masa depan Daksya. Aku lawan mereka sampai akhir. Meski harus korban nyawa. Aku tidak akan sesal. Pak Wang memang guru yang sangat baik. Tidak heran dia wali kelas Olimpiade Qingbei. Semangat dia untuk didik dan cinta pada anak-anak tidak bisa tanding oleh guru biasa. Pak Wang benar. Aku saksi kakak aku dulu sering tidak pulang malam. Aku juga lihat. Bujang antar dia naik mobil grup lain. Orang besar seperti mereka. Bukan orang baik. Sekarang, apa kalian sudah lihat wajah asli dua orang ini? Mereka cuma penipu yang kerjasama. Orang macam ini, kenapa bisa dapat medali guru legendaris? Guru macam ini tidak punya hati. Keluar dari sini, takkan tas di sini. Bajingan jahat ini harus sujud di lantai minta maaf pada penonton. Kita siap langsung. Biar seluruh rakyat lihat wajah asli penipu ini. Usul Pak Wang bagus. Biar dia seperti King Hui. Minta maaf pada rakyat. Maaf! Maaf! Mohon maaf! Mohon maaf! Minta maaf! Minta maaf! Minta maaf! Jangan keluar! Sujud! Sujud! Minggir! Pergi sana! Apa ini? Apa yang kalian lakukan? Sujud! Lepaskan Guru Zhang! Direktur Lin, bukan aku, Wang Qiming, tak hargai kamu. Tapi kelakuan Zhang Huilan picu amarah. Aku tak punya jalan lain. Wang Qiming, kamu bakal bayar kelakuan hari ini. Bayar? Lin Zhengyi, aku hargai kamu. Panggil kamu direktur. Kalau tidak hargai kamu, kamu bukan siapa-siapa. Sekarang semua orang dukung aku. Aku yang pantas dapat medali guru. Zhang Huilan cuma tikus jalanan. Semua orang mau hajar dia. Apa kamu layak? Aku tidak pantas. Kenapa dia pantas? Apa cuma orang yang suap siswi yang pantas dapat medali guru? Semuanya. Aku dukung Guru Wang dapat medali. Aku dukung Guru Wang jadi legenda. Aku juga dukung. Aku juga dukung Guru Wang. Aku juga dukung. Dukung Guru Wang. Dukung Guru Wang. Direktur Lin, kamu lihat, ini suara rakyat. Ini keinginan rakyat. Lihat Zhang Huilan. Sampah dunia guru di sini. Zhang Huilan, kamu sok bantu anak gulung. Tapi di belakang jual diri. Apa nurani kamu sudah mati? Tidak, aku tidak begitu. Jangan fitnah Guru Zhang. Direktur Lin, kamu pengusaha hebat Daksya. Kamu gigih bela Zhang Huilan. Apa benar kata orang? Zhang Huilan dan kamu punya rahasia yang kamu simpan? Putar balik fakta dan data. Demi cari nama saja. Gua cerita palsu. Kebaikan fakta. Apa ini etika kerja wartawan? Apa ini etika kalian sebagai wartawan? Lin Zhengyi, aku tidak punya etika. Kami curiga usaha kamu jadi besar. Ada kaitan dengan Zhang Huilan. Dia kirim gadis desa sejak lama. Kamu tak bisa hindari ini. Aku dan Sanyi cuma guru murid. Kalian jangan sentuh dia. Kamu pilih cara kasar. Terima akibatnya. Manusia jahat tidak punya hati ini. Mana pantas dia bicara depan wartawan? Aku tidak terima fitnah ini. Aku tidak akan sujud biar mati. Hajar dia sampai dia sujud. Henti! Apa yang kalian buat? Gubernur Fang, kami bongkar semua jahat Zhang Huilan. Agar dia tidak rusak banyak murid.
Guru Wang, masih berani bicara kosong? Pak Wang, masih berani omong kosong? Waguk Fang, apa maksud semua ini? Ibu Zhang itu guru aku. Aku tahu betul sifat dia. Ibu Zhang guru wakil gubernur Fang. Emi, apa kita benar fitnah dia? Kenapa bisa jadi begini? Guru, gimana sekarang? Gawat, kita semua tamat. Video di toko itu gimana? Mana pegawai toko? Itu cuma masalah sudut pandang. Wakil Gubernur Fang, aku nggak tahu dia guru kamu. Aku salah. Tolong maaf aku. Kalian cuma pikir diri sendiri. Hampir hancur orang tulus. Ibu Zhang sudah lama abdi. Kalau pilar negara begini, bisa kalian fitnah sesuka hati. Coba tanya, siapa lagi yang mau abdi? Pakai hati nurani kalian, pikir dan tanya diri sendiri. Apa hati kalian gak sakit? Wang Qiming yang suruh aku. Dia suruh aku cari video. Dia suruh aku fitnah Ibu Zhang. Dia janji beri aku uang. Ada kejadian begitu juga. Kamu omong kosong. Kamu murid tidak belajar benar, juang keras, bukti diri pakai kemampuan, malah iri sama kakak sendiri. Fitnah dia dan gurunya begini, kelakuan kamu itu sangat parah. Terus kamu sebagai keluarga, tidak jaga anak sendiri, malah pilih kasih anak laki, hancur masa depan anak kamu, rusak nama baik guru Zhang. Apa niat kamu sebenarnya? Aku salah. Wan King, aku tahu aku salah. Aku balik rumah itu sekarang. Wakil Gubernur Fang, ampun aku. Terus kamu sebagai guru malah langgar aturan jijik, buka sekolah les ilegal. Cari nama, kejar harta dan untung. Mau kaya tapi tak mampu, tak layak jadi guru. Terus kalian sebar fitnah. Cuma pikir soal uang, putar balik fakta. Jelek nama guru, tidak peduli fakta benar. Kalian tidak pantas jadi wartawan. Guru Zhang, maaf, kamu sudah banyak berjuang. Siaran tadi itu bukti kuat. Aku sudah lapor polisi. Kamu tenang saja. Tidak bakal lepas orang jahat. Guru Zhang, maaf. Guru Zhang, maaf. Maaf. Guru Zhang, 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 kami salah sangka. Kamu murid dia pun kenapa? Gelar guru legendaris ini bukan lihat masa lalu, tapi prestasi 5 tahun ini. Aku didik banyak murid hebat. Mereka masuk kampus ternama. Dia gimana? 5 tahun tidak ada prestasi. Kenapa dia layak dapat gelar? Murid kamu orang kaya, biaya sekolah jutaan rupiah. Orang tua tidak masalah. Guru Zhang mengajar. Anak miskin di pelosok. Mereka bahkan tidak sekolah. Kemarin baru saja ujian. Kamu pakai nilai muridmu. Banding dengan murid dia. Kamu punya rasa malu. Aku tidak peduli. Karena guru legendaris selalu nilai dari prestasi. Kalian puji dia tinggi. Penonton pasti tidak setuju. Aku tidak mau medali ini. Aku datang ke sini hanya ingin bantu sekolah desa. Kamu tidak dapat medali, jadi bilang begitu. Aku tidak percaya guru tidak pamrih. Intinya kamu tidak ada prestasi, kamu takut malu. Gara-gara kamu tidak punya prestasi, kamu takut buat malu diri sendiri. Wang Qiming, di depan aku begini, kamu masih berani ejek guru Zhang. Kamu pikir aku tidak ada? Wakil Gubernur Fang, apa negara kasih kamu kuasa provinsi? Hanya untuk cari untung sendiri? Buatkan rakyat kecil? Kamu! Siapa bilang guru Zhang tak berprestasi? Aku Chen Wanqing. Aku baru juara 1 kompetisi Wei. Kamu bohong. Hari itu aku lihat. Juara satunya itu orang asing. Juara itu jelas bukan kamu. Dia wanita asing. Aku juara kompetisi Wei tahun lalu. Aku yang bakal kasih sertifikat kamu.
Selamat Nona Chen. Dia memang juara 1, tetapi juara di periode lalu. Dia datang untuk kasih sertifikat aku. Situs resmi kompetisi matematika Wei sudah perbarui hasil juara 1. Jika kamu ragu, cek saja sendiri di internet. Kamu masih pura-pura. Kamu benar juara 1. Tidak mungkin. Kenapa? Kenapa aku yang laki-laki? Aku sudah keluar banyak uang. Siswa elit lulus banyak kursus. Aku kalah dari kamu, gadis gunung. Kenapa? Ibu guru, kenapa? Kenapa? 15 tahun lalu aku lepas kerja. Aku datang ke gunung sendiri. Dulu pikir cuma soal wajar. Cuma murid yang dasar kurang. Pakai ilmu aku. Tidak sampai 2 tahun. Aku bakal bawa mereka semua. Bawa mereka masuk kuliah. Tapi aku sadar aku sombong. Aku sadar. Anak ini tidak tahu hitung. Tidak tahu apa itu kuadrat. Bahkan kali-kali pun tidak tahu. Mereka tidak pernah dengar puisi. Tidak tahu soal mimpi besar. Apalagi soal cita-cita tinggi. Karena di depan mata mereka cuma ada gunung dan gunung. Gunung tinggi yang terus sambung. Kamu tanya kenapa? Karena mereka ingin keluar gunung. Karena mereka semua ingin bebas peluk hidup sendiri. Aku adalah gunung tinggi, bukan cuma air sungai. Aku teriak dari puncak gunung. Perempuan punya hak tatap bintang. Bukan cuma jadi alat lahir. Siapa bilang guru aku tidak layak? Siapa bilang guruku tidak layak dapat medali? Aku. Li Guimei, skor 678. Universitas Henan. Aku, Wang Hui, skor 696. Universitas Xi'an. Aku, Chen Xiaoxiao, skor 714. Universitas Dirgantara. Aku, Jiang Yike, skor 735. Juara 1 provinsi, Universitas Qingbei. Aku, Chen Wanqing. Juara 1 dunia kompetisi matematika Weishi. Ibu Zhang, terima kasih. Ibu Zhang, terima kasih. Ibu Zhang, terima kasih. Wang Qiming, sekarang guruku layak dapat medali? Sekarang aku bilang, rencana guru legendaris ini milik Zhang Huilan.